dari 1 Tawarekh pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, Kus memperanakkan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan bahwa dalam kitab 1 Tawarekh pasal 1 sampai 1 Tawarekh pasal yang ke-9 isinya adalah daftar nama. Bersama saya ucapkan daftar nama. 2, 3, daftar nama. Ya. Jadi 9 pasal itu isinya daftar nama semua, Bapak Ibu sekalian. Tetapi meskipun isinya daftar nama, tidak ada satupun yang ditulis di Alkitab itu yang tidak ada artinya. Mengapa ada daftar nama sampai 9 pasal? Nah, Tuhan tuh mau berbicara kepada setiap kita bahwa Tuhan itu mengenal nama-nama orang, saudara. Sekali lagi, Tuhan itu dengan jelas mengenal nama-nama orang. Tuhan itu mengenal nama-nama setiap kita yang ada di ruang Zoom ini, maupun nanti yang akan mendengarkan siaran ulangnya yang ada di channel YouTube. Siapapun kita, apapun agama kita, dan bagaimana perbuatan dan kelakuan kita, tidak ada satupun yang Tuhan tidak kenal. Ya, nah, Alkitab mencatat daftar nama-nama itu, kalau kita teliti, saudara, maka nama-nama yang ditulis di Alkitab itu ada nama-nama orang-orang yang bergaul erat, intim dengan Tuhan. Ada nama-nama orang yang beriman kepada Tuhan, yang pengiringannya, yang ikut Tuhan setia sampai kepada kematiannya. Tetapi di samping nama-nama itu ada juga nama-nama orang di mana mereka cinta akan Tuhan, dan kemudian di akhir hidupnya mereka menjadi orang yang murtad. Ada lagi nama-nama bagaimana orang-orang itu mereka jahat, mereka anti Tuhan, tidak suka dengan Tuhan. Tetapi pada pertengahan jalan kehidupannya, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi semua nama-nama itu dicatat di dalam 9 pasal itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya apa? Tuhan itu sebetulnya dia itu mencintai setiap umatnya. Manusia diciptakan Tuhan itu adalah sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, ketika Tuhan sudah menciptakan manusia, maka Tuhan memberikan kehendak bebasnya kepada setiap orang. Ya, jadi kita tinggal memilih, kita mau ikut Tuhan atau kita mau ikut hantu. Kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau kita mau menuruti hawa nafsu kedagingan kita. Semuanya diserahkan kepada kita, karena Tuhan tidak menciptakan manusia itu sebagai boneka, tapi Tuhan menciptakan manusia sebagai pribadi yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga sekarang keputusan-keputusan itu Tuhan berikan kepada kita. Kita ini mau jadi seperti apa, kita ini mau melakukan apa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang lebih penting daripada nama-nama selain dicatat di dalam Alkitab, ya, kita akan berkata begini kan, waduh Pak, Alkitabnya kan sudah selesai dicatat nih. Bagaimana dengan nama saya? Kan sudah tidak bisa masuk di dalam Alkitab. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, karena yang lebih penting itu bukan nama kita dicatat di dalam Alkitab, tapi yang lebih penting adalah apakah nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Ya. Di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus sendiri berkata begini. Dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-20, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Ya. Jadi, saudara,
Kalau nama kita tidak dicatat di Alkitab, nggak usah sedih. Yang penting bagaimana agar setiap kita, ya, ini namanya dicatat di dalam buku yang ada di sorga. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, yang seperti saya sudah sampaikan hari Rabu, ya, pada waktunya kita semua akan berpulang, saudara. Pada waktunya kita semua akan mati. Tinggal setelah kematian kita ini pergi kemana. Kalau nama kita tidak tercatat di dalam buku kerajaan Allah, nama kita tidak dicatat di sorga, aduh sayang sekali Bapak Ibu sekalian. Artinya kita tidak ada tempat di sorga. Tempat kita adalah di tempat yang lain, yaitu ada di neraka. Nah pertanyaannya, bagaimana Pak agar supaya nama kami ini Pak tercatat di sorga? Nah, Tuhan Yesus sendiri berfirman di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Matius pasal 7 ayat 21 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat ini dengan jelas, dengan tegas, Bapak Ibu sekalian mengatakan kepada kita bahwa agar nama kita ini tercatat di dalam buku kerajaan sorga, agar supaya setiap kita, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah kehidupan yang sementara di dunia ini selesai kita jalani, dan kita bisa masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal selama-lamanya, Alkitab mengajarkan kepada kita, yaitu hendaknya setiap kita melakukan firman Tuhan. Bersama saya katakan, melakukan firman Tuhan. 2, 3, melakukan firman Tuhan. Melakukan kehendak Bapa. 2, 3, melakukan kehendak Bapa. Iya, melakukan kehendak Bapa di sorga. Melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di sorga, itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini persoalan mau atau tidak mau. Ya, sebab Bapa itu memberikan firman-Nya, Bapa itu memberikan perintahnya kepada setiap kita, dan apa yang dikatakan itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh kita. Nah, kemarin hari Kamis kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya. Tuhan Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus kemudian dicurahkan. Roh Kuduslah yang akan menolong kita, yang mengingatkan kita, yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada setiap kita untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi sekali lagi, bukan soal bisa atau tidak bisa, bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal mau atau tidak mau. Ya. Nah, untuk mau melakukan kehendak Bapa di sorga, untuk mau melakukan firman Tuhan, dibutuhkan kerendahan hati. Ya, orang yang rendah hati akan bilang begini, ya aku ini hidup itu oleh karena anugerah Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagahku. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tadi puji-pujian di awal kita menaikkan pujian bahwa Bapa di sorga itu adalah Bapa yang setia, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memelihara kehidupan kita. Kalau kita menyadari semua itu, maka dengan kerendahan hati akan mudah buat setiap kita untuk melakukan kehendak Bapa atau firman Tuhan. Nah, kembali kepada tadi tentang seorang nama yang saya panggil tadi, yang saya sebut di dalam 1 Tawarik pasal 1 ayat 10, di situ ada seorang yang bernama Nimrod. Ya, Nimrod itu orang yang pertama kali dikatakan berkuasa di atas muka bumi ini.
beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah artikel, ya, ditanya nih orang-orang penting. Salah satunya yang pernah ditanya adalah almarhum Bapak Lim Siu Leong, itu yang punya BCA, ya. Waktu ditanya dalam sebuah wawancara, maka kalau pilih pegawai ditanya mau cari yang pinter atau yang baik. Ya, maka Lim Siu Leong dengan jelas berkata, oh kalau aku suruh pilih, maka aku pilih yang baik, bukan pilih yang pinter. Sebab kalau orang yang pinter dan itu tidak baik, maka itu akan membahayakan perusahaan. Tapi kalau orang yang baik dan dia tidak pinter, dia bisa diajarin. Ya, orang yang tidak pinter bisa diajarin, lama-lama menjadi pinter. Lee Kuan Yew itu penguasa Singapura, dia pernah berkata begini, jangan pernah coba-coba kasih kepada orang yang jahat dan pinter, itu sebuah kekuasaan. Maka kalau orang jahat tapi pinter diberi kekuasaan, maka hal-hal yang buruk, hal-hal yang bahaya itu yang akan terjadi. Jadi, kebaikan hati seseorang itu penting sekali. Nah, Nimrod, Bapak Ibu sekalian, Nimrod ini yang disebut di dalam 1 Tawarik pasal 1 ayat 10, dia orang yang memiliki karakter yang tidak baik. Ya, dia adalah orang yang sombong. Bersama saya katakan sombong. 2, 3, sombong. Ya kan? Jadi Nimrod ketika berkuasa, ya, ketika berkuasa dia menjadi sombong, hatinya tidak baik. Hatinya mau berontak kepada Tuhan dengan cara gimana? Dengan cara membangun menara Babel. Ya, nanti kalau ada waktu silakan baca dari Kejadian pasal 10 dan Kejadian pasal 11. Bagaimana Nimrod mulai mau cari nama melawan Tuhan supaya dirinya lebih terkenal, lebih hebat, termasyur, lebih daripada Tuhan. Kita ingat pemberontakan pertama kali terjadi di sorga dilakukan oleh Lucifer. Dia adalah malaikat pemimpin musik, pemimpin pujian di sorga. Tetapi karena kesombongan itulah, maka kemudian Lucifer ditendang dari sorga dan dia menjadi iblis, bapak segala penyesat, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sama, saudara. Apa yang pernah terjadi di sorga itu diulangi oleh Nimrod. Nimrod menjadi orang yang sombong. Maka itu saya katakan tadi, dari daftar nama itu ada orang yang baik, ada orang yang jahat, ada orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dan ada orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mengapa nama Nimrod masuk di dalam kitab 1 Tawarik ini? Yaitu hal ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau memperingatkan kepada setiap kita. Kalau kita punya kekuasaan, kalau oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan angkat setiap kita. Saya percaya satu hal, bahwa orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu akan terus naik, 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 naik. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saya percaya Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, itu pasti karirnya akan naik, naik, naik. Keadaan hari ini akan lebih baik dari kemarin, dan keadaan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Tetapi melalui kisah Nimrod ini, Tuhan mau mengingatkan kita, jangan sampai kita jatuh ke satu dosa yang namanya kesombongan. Amin. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan mengangkat kita, ketika Tuhan memberikan kedudukan kepada kita, ketika Tuhan mempromosikan kita, mari Bapak Ibu sekalian, tetaplah cinta akan Tuhan. Tetaplah rendah hati. Amsal berkata, orang yang cinta akan Tuhan dan orang yang tetap rendah hati, Tuhan akan mengganjar dengan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapa, sehingga setiap kami, nama kami,
ada tercatat di dalam buku kerajaan sorga. Dan Roh Kudus tolong kami supaya kami tetap rendah hati dan takut akan Tuhan. Sehingga hidup setiap kami anak-anak-Mu berkenan terus di hadapan Tuhan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.